Bayangkan sebuah kelompok nomaden yang tidak punya kota, tidak punya teknologi meriam, dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding musuhnya. Tiba-tiba bangkit dan menaklukkan dunia hanya dalam hitungan dekade. Dari Beijing hingga Budapest, tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahan mereka. Inilah kisah Kekaisaran Manggel, kekaisaran daratan terluas dalam sejarah manusia. Bagaimana mungkin seorang anak buangan bernama Temujin bisa membangun semua ini? Sebelum ada kekaisaran, yang ada hanyalah kekacauan. Suku-suku di stepa Mongolia saling membantai. Temujin, yang kelak kita kenal sebagai Genghis Khan, lahir dalam kemiskinan setelah ayahnya diracun. Dia pernah diculik, diperbudak, dan dikhianati. Tapi Temujin punya sesuatu yang tidak dimiliki pemimpin lain, meritokrasi. Dia tidak memilih jenderal berdasarkan darah bangsawan, tapi berdasarkan kesetiaan dan kemampuan. Pada tahun 1206, dia berhasil menyatukan seluruh suku dan mendapat gelar Genghis Khan atau penguasa semesta. Target pertamanya, dinasti besar di China. Apa rahasianya? Pertama, mobilitas. Setiap prajurit Manggel membawa 3-5 kuda. Mereka bisa menempuh jarak 100 km sehari kecepatan, yang mustahil bagi tentara infanteri lawan. Kedua, busur komposit. Busur mereka punya jangkauan lebih jauh dari busur Eropa saat itu. Ketiga, psikologi perang. Jika sebuah kota menyerah tanpa syarat, mereka akan dilindungi. Tapi jika melawan, Manggel tidak segan menghapus kota itu dari peta sebagai peringatan bagi kota berikutnya. Ini adalah taktik teror yang sangat efektif. Setelah Genghis mangkat, anak cucunya seperti Ogedei dan Kublai Khan melanjutkan ekspansi. Mereka menaklukkan Persia, Rusia, hingga mendirikan dinasti Yuan di China. Di balik tumpukan tulang peperangan, muncul era yang disebut Pax Mongolica. Untuk pertama kalinya, seseorang bisa berjalan dari ujung timur Asia ke Eropa membawa emas di atas kepalanya tanpa rasa takut dirampok. Manggel membangun sistem pos tercepat di dunia Yam, memperkenalkan penggunaan uang kertas secara luas, dan memfasilitasi pertukaran budaya serta sains antara timur dan barat. Namun, tidak ada badai yang abadi. Wilayah yang terlalu luas membuat komunikasi sulit. Masalah suksesi dan munculnya wabah Black Death mulai melemahkan sendi kekaisaran. Pada akhirnya, raksasa ini pecah menjadi 4 konet besar sebelum akhirnya runtuh sepenuhnya. Warisan Manggel bukan hanya soal kehancuran. Mereka adalah jembatan yang menyatukan dunia modern. Tanpa mereka, mungkin eksplorasi samudera oleh bangsa Eropa tidak akan pernah terjadi karena kurangnya informasi tentang kekayaan Asia. Menurut kalian, apakah dunia akan lebih baik jika Manggel tidak pernah ada? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk penjelajahan sejarah berikutnya.